Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Gain Prakasa Channel. Tentunya di sana senang, di sini senang, dimanapun senang. Nah oke teman-teman, pada kesempatan hari ini aku pengen ngevideoin untuk truk bagian kaki-kaki yang kesehariannya dibuat untuk muat pasir glogor kenong. Nah, ini adalah salah satu juga menjawab pertanyaan dari subscriber kita ya teman-teman. Kemarin, Bang, bagaimana sih tip-tipnya untuk bagian kaki yang truk biasanya dibawa muatan untuk glogor kenong? Nah oke teman-teman, ini ada truk Giga, itu ada truk Hino Dutro. Nah dimana ini dulu itu yang Hino Dutro juga muatan pasir glogor kenong, dan untuk yang ini saat ini juga masih muatan glogor kenong. Nah aku pengen nge-review untuk yang Hino Dutro ya teman-teman, yang Hino Dutro. Nah ini di bagian kaki-kaki utamanya buat muatan glogor kenong ya teman-teman ya, yang harus diperhatikan atau kelemahan-kelemahan yang di bagian kaki itu biasanya yang sering kali atau perlu diwaspadai atau harus ada perawatan ekstra itu untuk bagian yang roda belakang ya teman-teman. Dimana untuk muatan glogor kenong itu memang sangat berat sekali ya teman-teman. Sangat berat sekali, rata-rata 13,5 kubik ngono wae lah. 13,5 kubik itu mungkin kalau ditimbang itu hampir 19 ton, 20 ton. Katanya sih begitu, ada yang pernah menimbang. Jadi muatan seberat itu yang terserang lebih banyak itu untuk di bagian roda belakang. Nah bagaimana mengatasinya untuk roda belakang ya teman-teman ya. Memang gimana lagi ya teman-teman, memang istilahnya truk buat bekerja dan muatannya memang pada umumnya di sini itu kayak gitu, muatan pasir. Ya paling-paling untuk di bagian kelongsong ya teman-teman. Untuk truk yang masih original, kelongsongnya belum patah, itu biasanya langsung dimuatin glogor kenong aja. Gak apa-apa, dimuatin dulu sampai seberapa nanti kekuatan kelongsongnya itu. Nah untuk longsong misal nih dipakai langsung buat muatan, itu memang masih bisa bertahan paling setengah tahun atau 7 bulan 8 bulan, tergantung tinggal nasib kita atau kondisi nasib truknya juga atau pemiliknya. Kadang-kadang ada yang lama, kadang-kadang ada yang cepat. Cuman dari originalan yang belum pernah patah, kemudian biasanya untuk truk-truk tahun 2017 ke atas, 2016 ke atas itu biasanya melengkung dulu ya teman-teman. Untuk di bagian kelongsong itu biasanya ini melengkung, nggak langsung patah. Jadi kayak besinya tuh modelnya kayak gimana ya, ada tanda-tandanya gitu loh. Jadi ban tuh cekeh duluan, ban itu cekeh, terus setelah kelihatan benar-benar cekeh atau baknya belakang ini doyong, itu memang harus diturunkan. Kalau nggak cepat diturunkan nanti asnya sering patah. Nanti biasanya itu kalau udah bengkong dipaksain nggak diturunin atau disenter dibawa ke tukang bubut, biasanya asnya patah. Asnya patah, masih penasaran kan teman-teman, asnya patah, oke. Terus buat ngeret lagi sehari 2 hari, kalau masih patah lagi udah itu pokoknya jaluk di center ke, di bubut ke. Kelongsong bengkong itu memang harus turun. Nah tipnya setelah masuk ke bengkel bubut itu untuk kelongsong itu harus digaplok ya teman-teman. Harus untuk lebih kuatnya itu digaplok. Jadi dipedot terus di center, terus lasnya dibikin kuat,
Terus request di tukang bubutnya itu minta yang bagian las itu masih digaplok lagi, biar apa ya, soalnya yang rawan putus kan biasanya tuh depan tebokan itu teman-teman. Nah itu minta digaplok. Terus kalau enggak itu dalamnya itu ada yang dikasih plat lagi di las, jadi biar kelongsongnya itu lebih kuat lagi. Wes pokoknya intinya ben kuat ki nek wes mlebu bubutan harus digaplok, diperkuat lagi kayak gitu. Nah itu untuk bagian yang kelongsong. Terus untuk per itu untuk muatan 13,5 kubik itu ada yang masih standar. Kalau masih dapat baru, dapat truk baru, maupun ngambil baru atau second tapi yang belum pernah materialan itu masih bisa. Itu langsung dimuatin aja, pernya masih kangkang itu kan teman-teman. Masih kangkang, masih kuat. Itu nggak apa-apa dimuatin. Tapi nanti kalau lama-lama kalau sudah agak lembek itu harus ditambahin 1, kalau enggak ya 2 kayak gitu untuk pernya, per yang belakang. Nah untuk kekuatan as roda itu ya kayak gitu sih teman-teman. Kadang patah itu belumbungannya bengkong itu juga sering patah, mengakibatkan sering patah. Tapi pas angkatan atau ditanjakan kayak gitu juga sering patah juga, pernah kayak gitu untuk di as rodanya. Tapi nek untuk baut nap yang masih bawaan itu masih bakoh banget, baut roda itu juga aman, masih kuat. Nah habis ke belakang ya teman-teman, roda belakang kita ke depan. Nah untuk roda depan ini biasanya sih nggak perlu ini tuh ya teman-teman. Cuman biasanya aja kalau pernya sudah lembek itu ditambahin per aja, ditambahin per yang di bawah babonan itu ditambahin satu gitu, udah nggak lemes banget. Untuk per itu tergantung ya teman-teman. Kalau masih kangkang kayak gitu nggak perlu ditambahin. Tapi kalau sudah lembek ya memang harus ditambahin biar dimuatin itu nggak ndeprok kayak gitu ya teman-teman ya, nggak ndeprok. Terus untuk bagian sasis ya teman-teman, muatan berat untuk di bagian sasis ini untuk Hino Dutro ini kelemahannya ada di belakang kabin. Di belakang kabin ini ya teman-teman, belakang kabin. Nah ini dulu beli baru, sebelum dikasih bak itu sudah saya gaplok. Jadi di belakang kabin ini ditambahin sasis kurang lebih 50 cm. 50 cm itu ditaruh di dalamnya gitu ya teman-teman, modelnya kalau di sini. Itu jadi sasisnya nggak dengkek, nggak kayak walang kakek, jadi kuat untuk di sasisnya. Nah seperti itu untuk kelemahan muatan berat di sasis dan juga roda. Kalau untuk pelek itu disarankan untuk pakai yang 12 mili. Kalau muatan berat memang apa ya, bagusnya itu yang tebel, yang 12 mili, yang VBI itu teman-teman, kalau di sini pada pakai VBI. Terus untuk ban itu relatif ya teman-teman. Itu ada yang pakai ban benang, Swallow HD, Bridgestone kayak gitu. Cuman sekarang harganya sudah naik. Tapi ada juga yang pakai Aeolus. Aeolus itu tentunya tekanan anginnya tinggi ya teman-teman. Ya itu sih tinggal suka-suka kita mau pakai benang atau yang Aeolus. Rata-rata sini kebanyakan benang, tapi banyak juga yang Aeolus. Tinggal pilihan lah, kayak gitu. Nah itu tadi teman-teman sedikit cerita bagaimana keluhan kelemahan untuk dipakai muatan berat. Nah oke teman-teman, mungkin video dari saya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe pokoknya tak dongake yang baik-baik saja.
kayak gitu. Nah ini belum lupa, belum diangkat kacanya, takutnya kena hujan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.